Kenapa Chopper dipisahkan dengan kru-kru yang lain oleh Sun God yang apakah jangan-jangan dia juga termasuk God dari sebuah negeri fable atau dongeng yang ada di Elbaf tersebut. Nah, garis besar di sini video ini kita akan membahas terkait satu maskot One Piece kita, yaitu Tony Chopper, di mana ini masih menjadi satu pertanyaan besar kita nih kepada tim Alabasta kita sampai Chopper, yaitu mereka semua ada di mana? Yang apakah mereka masih berada di Elbaf atau jangan-jangan ini bagian lain dari suatu daratan besar yang disebut sebagai Warland ini. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Chopper akhirnya ketemu nih setelah beberapa chapter dia menghilang, dimulai dari dia yang tidak ada di kapal saat Luffy dan yang lain-lainnya menghilang. Lalu juga tidak hanya itu, di saat kemunculan dari tim East Blue pula, lagi-lagi Chopper masih belum dimunculkan oleh Oda. Yang dari situ pasti kita mikir ya, apa mungkin udah lupa untuk menggambar Chopper di bagian kapal Tosan Sunny. Jadi biarlah yang bertualang untuk tim East Blue saja, dari Luffy sampai Sanji. Yang sejujurnya saya sendiri pun lebih suka jika tim East Blue saja lah yang ikut bertualang, karena lagi-lagi chemistry di antara orang-orangnya sudah sangat kental sekali. Karena bukankah banyak sekali hal lucu yang kita lihat di chapter 1128 kemarin kan? Ternyata Oda memunculkan Chopper di lokasi yang sangat berbeda dari tim East Blue tersebut. Lagi-lagi, kenapa saya bilang berbeda? Karena di mana manusia-manusia ini seperti Luffy, Nami, Zoro, Usopp, dan Sanji, mereka dijadikan semacam mainan untuk hidup di dalam diorama yang dibikin oleh Sun God tersebut, sebuah kandang buatan yang kasarnya berisi dunianya sendiri. Nah, Chopper, kenapa dia disimpan di luar diorama tersebut? Yang lagi-lagi ini tiket ya. Di situ Chopper bilang kan kalau lehernya diborgol oleh baja yang bahkan Chopper pun tidak bisa buka. Tapi kalau kalian sadar, coba lihat siapa yang membuka borgol tersebut, karena ternyata Zoro lah yang membukanya. Dan tidak ada indikasi kalau itu dipotong menggunakan pedang, yang apakah jangan-jangan Zoro menggunakan advance Busoshoku Hakinya untuk melepas borgol di leher Chopper ini seperti yang dilakukan oleh Rayleigh dan tentu saja kaptennya yaitu Luffy. Yang menurut saya Zoro jauh lebih mampu untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, selain momen Chopper yang dipisahkan tersebut, saya pun semakin curiga nih setelah kemunculan dari Sun God, karena dia menggunakan topeng rusa yang super besar yang bukankah itu seakan-akan cukup mirip dengan Chopper. Terutama momen penutup dari chapter di saat mereka dikejar oleh Sun God tersebut, yang bukankah ini benar-benar seperti Chopper yang berada di mode gigantifikasi atau monster point-nya. Yang jangan lupa, gigantifikasi ini sebuah konsep untuk membuat sesuatu menjadi raksasa. Sama pula lah seperti apa yang Nami katakan di chapter itu juga. Nah, oke, mungkin ini kebetulan aja lah, misalkan Chopper punya kemiripan dengan topeng dari Sun God yang akhirnya dia dilepas. Tetapi kalau kalian sadar, untuk para kapal-kapal Elbaf bukankah banyak sekali kesamaan, dan Oda tentu saja bukanlah orang yang akan membuat hal ini untuk menjadi sebuah kebetulan. Dimana dari yang terbaru adalah kapal Elbaf, Dory, dan Brogy, dimana situ kita lihat haluannya terdapat juga nih kepala rusa yang persis seperti yang digunakan oleh Sun God. Lalu juga kapal dari armada Luffy milik Hajurdin pun sama, terdapat kepala rusa di haluannya seperti itu. Yang kalau kita bandingkan kedua kapal ini dengan yang digunakan oleh Sun God yang bahkan bisa dibilang hampir identik. Terdapat tengkorak, lalu juga terdapat tanduk yang cukup besar, dan terdapat semacam bulu juga di bagian bawah tengkoraknya. Yang sejujurnya dari sini, apakah ada kemungkinan jika di Elbaf terdapat binatang-binatang khusus yang kasarnya dikeramatkan di pulau tersebut? Atau bukankah diorama yang dibuat Sun God saja mereka membuat 3 binatang peliharaan sebagai dewa kan? Dimana kelinci yang disebut sebagai Irgat, lalu juga landak sebagai Nidalgat, dan kucing yang disebut sebagai Iskat. Dan untuk Chopper, apakah ini akan ada hubungan dengan bentukan yang sangat unik, yang apakah jangan-jangan dia pula termasuk semacam dewa atau bentukan dewa
dewa dari sebuah negeri dongeng atau Elbaf ini. Dimana jika kita tarik lebih jauh lagi, bukankah Sun God sendiri alias Dewa Matahari adalah sebuah dewa yang terdapat di negeri Elbaf, yang lagi-lagi dikatakannya memang sebuah dongeng dari negeri Elbaf, yang sebenarnya dari sini pun sudah berkali-kali kita teorikan kalau jangan-jangan nikah ini hanyalah sebuah kisah atau sebuah dongeng saja dan tidak ada bentukan aslinya seperti apa. Nah, apakah jangan-jangan untuk Chopper pun sama? Dimana bukankah sebutan dewa ini pertama kali juga kita dapatkan di Arc Skypiea, dimana saat flashback dari Norland dan Kalgara terdapat 4 dewa lain juga nih yang disebut di bagian sana, dimulai dari God of Rain, God of Sun, God of Forest, dan God of Earth. Serta pembukaan dari Arc sekarang ini, jika kalian sadar cukup banyak nih paralelnya dengan Arc dari Skypiea, dimana contoh nih kita mendapatkan Sun God palsu, dimana untuk Skypiea kita pula mendapatkan dewa palsu alias Enela yang berkuasa di daerah tersebut. Dan juga kita melihat adanya kesamaan terkait ular raksasa, di mana Nola ada di Skypiea dan Hilmungander yang dihajar Luffy ada di bagian sini. Bahkan di Skypiea terdapat Giant Jack nih, sulur raksasa yang menjulang tinggi sampai ke langit, yang lagi-lagi padahal bukankah Skypiea udah di langit juga. Dan sekarang bukankah kita tahu terdapat pohon Yggdrasil yang sangat besar juga. Jadi apakah perkataan 4 dewa yang ada di Arc Skypiea tersebut akan bisa kita hubungkan dengan fables atau kisah atau dongeng dari dokter kapal kita, yaitu Chopper? Nah, sejujurnya ada beberapa konsep unik nih dari Chopper yang masih belum terjawab sampai sekarang, terutama dari buah iblisnya. Ya, dimana modelan perubahan Chopper saja menurut saya itu sudah menjadi perubahan atau transformasi yang sangat-sangat aneh sekali, karena dia memakan buah iblis Zoan, tapi dikatakan memiliki bentukan transformasi sebanyak 7 macam, yang bahkan setelah time skip banyak sekali bentukan-bentukan yang benar-benar berubah. Yang mungkin bisa dibilang dia bahkan punya lebih dari perubahan tersebut. Ya oke nih, mungkin bisa dibilang kalau itu dilakukan karena penggunaan Rumble Ball atau obat yang dibuat oleh Chopper ini sendiri, yang dikatakan gelombang buah iblis tubuhnya akan seakan-akan dimanipulasi nih dengan obat tersebut, yang akhirnya dapat membentuk hal yang berbeda. Yang sebenarnya hal ini pun memang pernah Oda katakan sebagai canon, di mana ada obat yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan contoh lain yang kita ketahui adalah perubahan dari Black Maria, yang kita lihat sendiri kan mode hybridnya cuma badan saja, yang lagi-lagi ini pun alasannya sangat jelas sekali. Oda sendiri pun berkata kalau dia tidak ingin merusak postur super cantik dari Tante Black Maria kita tersebut. Tetapi bukankah untuk kasus Black Maria sendiri, kita bahkan tidak pernah diperlihatkan ketika dia berubah ke mode full Zoan-nya. Nah, untuk Chopper, entah kenapa perubahan wujudnya cukup banyak dan berbeda-beda, yang malah jadi mirip nih seperti Luffy dengan buah iblisnya, dimana ada mode normal, juga ada Gear Fort yang bahkan terdapat 3 macam, dan ada yang perlu diingat ya, Luffy bukan lagi Paramecia nih buat kalian yang masih belum tahu, tetapi dia adalah Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, atau dalam kata lain dia adalah buah iblis makhluk mitologi jenis manusiawi dengan model yang bernama Nika. Nah, di mana buah manusiawi atau Hito pertama yang kita ketahui di serial One Piece adalah dimakan oleh Chopper, tetapi bahkan setelah 1000 chapter lebih kita masih belum tahu terkait buah iblis, terutama model dari Hito Hitonomi yang dimakan oleh Chopper tersebut. Ya, mungkin untuk beberapa pemakan lain sudah kita ketahui, contohnya nih seperti Sengoku langsung dikasih tahu kalau dia adalah Mythical Zoan Hito Hitonomi model Daibutsu. Lalu juga ada lagi nih Hito Hitonomi yang lain alias Onimaru, dikatakan dia memakan Mythical Zoan juga Hito Hitonomi model Onyudo. Dan bagaimana untuk Chopper, kenapa dia yang pertama tetapi tidak diberitahu bahkan sampai sekarang? Dan kalau kita kembali lagi nih ke ultimate dari Rumble Ball yang dia miliki, dimana bukankah mode tertingginya adalah ketika dia menjadi monster raksasa dengan perwujudan manusia rusa, yang bahkan dari kata-kata Caesar saja sudah dikatakan kalau ini semacam perubahan dari gigantifikasi atau proses pembuatan raksasa yang lagi-lagi kita bahas sebelumnya, dan ada hubungan dengan ras dari Elbaf, dimana saya merasa kalau jangan-jangan itu adalah wujud asli dari Chopper, atau dalam kata lain model dari buah iblis yang dia makan. Ketika masuk ke mode itu, bukankah Chopper akan kecapaian dalam jangka waktu yang cukup lama akibat perubahan tersebut?
tersebut. Nah, lagi-lagi kalau kalian sadar, ada sosok lain juga nih Mythical Zoan yang kecapaian ketika berada di wujud utamanya yang bukankah sudah bisa kalian tebak? Ya benar, dia adalah Luffy ketika masuk ke mode Nikanya. Yang apakah jangan-jangan Chopper memang benar-benar Mythical Zoan model dewa juga, di mana Luffy disebut sebagai God of the Sun atau Sun God, dan apakah Chopper disebut sebagai Forest God atau Dewa Hutan? Dimana ini akan menjawab nih kenapa Chopper bisa berkomunikasi dengan semua binatang yang berbeda, mulai dari jenis, ras, genus, semuanya yang udah sangat macam-macam. Karena lagi-lagi dia adalah Dewa Hutan yang mengerti semuanya dan bisa menjadi perantara selain di antara manusia bahkan ke manusia juga. Yang lagi-lagi kira-kira kalau menurut kalian seperti apa tuh? Yang sejujurnya dengan cara Chopper yang dipisahkan pun menurut saya Oda pasti sudah menyimpan suatu plot menarik yang akan dibuat untuk satu karakter kita ini. Yang balik lagi karena sejujurnya saya lebih suka dengan formasi dari tim Saga Isbu saja sebelum ada Chopper, yang bukankah itu sudah ya mereka ini anak-anak muda dengan jokes yang bahkan sangat lucu sekali. Tetapi oke lah dengan cara Chopper yang dipisahkan di bagian luar diorama. Kira-kira menurut kalian apa nih yang akan Oda lakukan untuk satu binatang lucu kita ini? Dan buat kalian juga yang belum tonton video review film untuk chapter terbaru, kalian bisa langsung klik link yang ada di sini ya. Dan seperti biasa, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.